Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan praktek baik tentang peningkatan pemahaman bangun ruang sisi datar melalui eksplorasi GeoGebra. Situasinya kenapa memilih menggunakan GeoGebra? Karena rendahnya visualisasi spasial para siswa. Kemampuan visualisasi spasial siswa itu masih terbilang rendah. Ketika pembelajaran di kelas itu guru menggunakan media dua dimensi, yaitu menggambarkan bangun ruang sisi datarnya di papan tulis, itu siswa kurang mampu dapat menggambarkannya. Nah, praktek baik ini penting dibagikan. Yang pertama, menggunakan aplikasi atau software GeoGebra ini merupakan salah satu solusi inovatif yang berbasis teknologi. Lalu, ini ketika menggunakan aplikasi GeoGebra atau software GeoGebra itu menjadi interaktif dan bermakna. Pembelajaran lebih menarik dan mendalam. Dan mampu meningkatkan berpikir kritis para siswa. Nah, peran dan tanggung jawab guru ketika pembelajaran menggunakan GeoGebra pertama, menjadi perancang pembelajaran, mendesain aktivitas GeoGebra secara sistematis, dan tentunya menjadi fasilitator, memastikan semua siswa lebih aktif, dan menjadi motivator, membimbing penemuan konsep yang akan ditemukan oleh siswa. Tantangan utama dalam menggunakan software GeoGebra, yang pertama tentunya adalah kesulitan memproyeksikan dua dimensi ke tiga dimensi. Keterbatasan media alat peraga fisik tidak dinamis. Kesiapan teknologi, siswa belum familiar dengan GeoGebra. Dan sumber daya tentunya ketersediaan perangkat dan internet yang masih cukup terbatas di setiap sekolah. Aksinya, sebelum kita pembelajaran menggunakan software GeoGebra, tentunya kita memberikan pelatihan singkat GeoGebra atau misalkan memberikan tutorial atau langkah-langkah di LKPD, yaitu tentunya sinkron dengan penyusunan LKPD yang terstruktur tentang GeoGebra. Terus eksplorasi konsep. Nah, siswa di sini memanipulasi model 3D-nya di GeoGebra. Dan dari pembukaan mengeksplorasi model 3D di GeoGebra, siswa dituntut untuk menemukan rumus. Lalu setelah menemukan rumus dan mereka diminta nanti untuk presentasi dan diskusi. Dampak positif bagi siswa yang pertama, visualisasi spasial meningkat. Karena kenapa di GeoGebra si bangun datarnya atau bangun ruang sisi datarnya itu kan di tiga dimensi, bisa memutar, memotong, atau membuka bangun ruang, yaitu membentuk sebuah jaring-jaring. Yang kedua, konsep menjadi lebih konkret, pembuktian rumus dan luas pembukaannya. Motivasi tinggi, antusias siswa itu meningkat dan berpartisipasi aktif. Dampak positif bagi guru, yang pertama, proses pengajaran lebih efisien. Fasilitas penemuan konsep bukan ceramah. Jadi guru bukan metode ceramah, tapi kita menjadi fasilitator untuk menemukan para siswa untuk menemukan konsep. Bank media pembelajaran. Kalau GeoGebra itu bisa be safe dan fleksibel. Efektivitas dan respon. Nah, efektivitas dan responnya adalah peningkatan nilai. Ketika menggunakan GeoGebra, pemahaman siswa meningkat dan evaluasi nilainya pun meningkat. Dan ketika selama proses pembelajaran, para siswa mengaku pembelajaran matematika yang menggunakan GeoGebra lebih seru dan lebih mudah dibayangkan. Dan yang terakhir, respon dari kepala sekolah dan staf yang lain itu rekan-rekan dapat dukungan penuh begitu. Nah, sekian paling dari saya, kita langsung saja praktekkan
bagaimana mengaplikasikan GeoGebra. Yang pertama kita masuk ke Google Chrome, lalu kita search GeoGebra Classic, masuk ke GeoGebra Classic. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, yang pertama kita lihat ini ada tanda segitiga namanya poligon. Kita pilih poligon. Nah, kita akan membuat sebuah bangun ruang kubus. Nah, kubus kan sisi-sisinya sama ya. Kita dapatlah angka luasnya 4, masing-masing 4. Kita buat persegi dulu di sini. Sudah kayak gini, kita ke sini nih. Titik 3, kita munculkan tampilan grafik 3 dimensi. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini akan bisa diputar-putar. Ya. Nah, lebih mantap. Nah, setelah itu ke simbol piramida ini terus ini klik area sini. Nah, karena kubus itu adalah semua sisi-sisi atau semua rusuknya sama, berarti ketinggiannya adalah 4. Karena kan ukuran perseginya tadi 4 cm. Oke. Nah, sudah jadi. Ini 3 dimensi. Nah, kita bisa rotasi-rotasi seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat sisi atas, sisi kiri, sisi kanan, sisi bawah. Dan kita bisa putar. Nah, seperti ini. Ya. Nah, untuk jaring-jaringnya, nah, ini biar lebih, ini kita perkecil saja. Nah, kita 3 dimensinya. Nah, kita klik lagi yang tadi, terus ke bawah, terus kliknya. Nah, set. Nah, tuh. Dapatlah jaring-jaringnya. Nah, setelah dapat jaring-jaringnya, nah, kita bisa di sini kan bisa mengarahkan atau memfasilitasi para siswa untuk menemukan konsep luas permukaan balok. Dan di sini ada fitur yang menarik, dan yang di sini nih. Nah, ini bisa digeser. Nah, bisa dibuka tutup, guys. Bisa dibuka tutup. Nah, jadi ini bisa digerak, dan ini sangat menarik untuk pembelajaran siswa. Nah, begitu ya. Nah, paling begitu dulu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.